Hari ini kita mau dengar kesaksian dari Bang Tomo, ya. Bang Tomo, tolong Bang Tomo perkenalkan diri. Tadi udah Bang Fadil. Oh, apa aja tuh? Saya perkenalkan diri, saya lahir di Jakarta, anak satu-satunya dari keluarga Islam, Muslim. Dan sekarang tinggal berdua dengan orang tua perempuan karena orang tua laki-laki saya sudah meninggal. Tinggal Jakarta, asli Jakarta. Sudah menikah? Sudah menikah. Sudah menikah. Nah, Bang Tomo ini asalnya mana? Jakarta. Betawi. Betawi. Wow. Betawi asli. Apa Asli kita Setiabudi. ngomong pakai Betawi aja nih? Betawi aja. Hah? Apa mau ngelenong kita nih? Ya. Oke. Pasti udah nggak sabar kan mau dengar kesaksiannya Bang Tomo ini. Kita manggilnya Bang Tomo aja ya. Bang Tomo ini bertobat, kenal sama Isa Al-Masih itu gimana? Nah, Jadi tadi saya bilang Bang Fadil, permisi. Jadi suatu ketika saya malam itu pengen banget ke klub Bang Fadil. oh ini udah denger? Udah dengar. Oh, oke, Gitu. terus? Ke klub, nggak tahu kenapa ingin ke klub, terus di klub itu ternyata saya ketemu sama perempuan. Oke, terus? Oke, setelah itu Lanjut deh. saya ketemu dengan perempuan, tadi saya bilang dalam hati saya, ini pasti ada yang mau kenal sama saya. Ternyata benar. Salah satu dari rombongan itu ada yang mau kenal sama saya. Kenalan, hari berikutnya kita ketemu, kita jalan. Terus suatu ketika saya anterin dia ke gereja, yang tadi saya bilang, pas saya anterin ke gereja, saya pikir ketika dia ke ibadah ke dalam, saya tunggu di luar. Tapi Tuhan Yesus bilang enggak, kamu harus ikut. Berlahan saya ikut gereja, ibadah, saya dengar puji-pujian, dapat firman Tuhan, saya tahu isi firman Tuhan, isi Alkitab. Akhirnya saya kebawa, Bang Fadil. Saya kebawa, saya ikutin jalan terus, udah mulai ikut terus setiap ibadah. Yang saya pernah lihat dulu di TV ketika ibadah, saya sering lihat orang nangis. Saya pikir itu bohong-bohongan kan? Itu dibuat-buat aja. Ternyata kisah itu terjadi sama saya. Saya tanya sama teman saya, kenapa sih kok kalau misalkan gue ibadah tuh gue selalu nangis. Nggak tahu ceritanya kenapa, kok tahu-tahu gue bisa nangis ya bro. Puji Tuhan. Dia bilang lu dijamah sama Tuhan. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Akhirnya sampai sekarang saya selalu begitu, selalu kalau ibadah puji-pujian apa segala macam, Tuhan Yesus pasti hadir, sampai tadi pun hadir. Jalannya waktu, PR saya buat kasih tahu ke mama saya. Mama saya tinggal sendiri. Alasan apa yang harus aku sampaikan ke mama saya? Saya pikir kanan kiri depan belakang yang harus pas supaya ketika saya kasih tahu mama saya nggak stres, nggak gila, nggak marah-marah. Akhirnya saya nggak ketemu alasan itu, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, biar semua kehendak-Mu yang jadi. Saya bilang, terserah alasan apa nanti Tuhan Yesus yang kasih. Suatu ketika Bang Fadil, saya berdua sama mama saya di rumah. Mama saya sendiri yang langsung buka omongan. Mas, mama dengar mama sudah masuk Kristen. Pergi ke gereja. Dia bilang, lanjutin. Di situ saya terkaget. Dahsyat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sampai dia bilang, kalau keluarga mama saya Islam keras. Yang tadi saya mau dimasukin ke Gontor itu dari keluarga mama saya. Sampai mama saya bilang, kalau keluarga mama ada yang musuhin mama atau marah-marah mama tanggung jawabnya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Oke. Nah, setelah bertobat, adakah pergumulan dan pikul salib setelahnya? Setelah itu ada Bang Fadil. Apa tuh kira-kira? Jadi ketika itu saya tetap masih suka main ke klub. Ada suatu kejadian, kepala saya dipukul sama botol Jack D. Apa itu? Botol minuman. Oh, siapa itu langsung tahu tuh?
Jadi saya nggak tahu nanya apa tuh langsung Jack Daniel katanya. Botol Jack Daniel itu tebel ya Pak ya? Tahu ya, tebel. Ya. Jadi ketika itu pala saya ditimpa pakai botol Jack Daniel. Saya berantem sama orang timur juga. Ribut, satu orang kena. Mungkin kalau orang yang biasa, orang itu udah habis. Tapi karena saya nggak ingat kasih Tuhan Yesus, orang itu saya nggak apa-apain Bang Fadil. Saya tetap kasihi, saya cuma nasihatin dia, karena apa yang dia perbuat dia tidak tahu juga. Udah, saya nggak apa-apain, saya suruh pulang. Sedangkan kepala saya udah bocor di sini, udah bocor lah. Sama satu lagi, saya dimusuhin sama keluarga, sama saudara, teman-teman. Dan itu yang saya nggak kaget, karena kan firman Tuhan mengatakan ya, kamu akan dimusuhkan. Nah, tapi mengampuni gitu. Yes. Jalan. Ya. Dan suatu ketika pada saat masalah itu kita bertemu sama mereka untuk damai, jalan damai. Di sini jalan Tuhan juga. Yang tadinya mau damai di Taman Blok M, pasti kan was-was, Pak. Mereka banyak, saya cuma berdua doang. Dari sore saya berdoa terus, saya takut. Ya walaupun ini saya tetap takut ya, takutnya nanti pas pada saat damai, tahu-tahu dari belakang ada yang tusuk saya kan. Saya doa akhirnya jam 8 malam, Tuhan Yesus mengarahkan kita ke gereja Efata. Damainya itu dalam gereja Efata. Puji Tuhan. Ya udah di situ saya langsung lega. Gitu. Nah waktu pertobatan ada nggak hal-hal spiritual yang dilihat atau yang dirasakan? Misalkan kayak didatengin, dimimpiin dan sebagainya gitu? Sering Bang Fadil. Sering? Yes, puji Tuhan. Yang makanya tadi saya bilang, saya setiap ibadah pasti saya mendapatkan semua itu Roh Kudus. Macamnya kayak waktu itu yang lagi kampanye, saya sempat menyalek di DKI. Oh sempat nyalek? Sempat nyalek, tapi gagal. Puji Tuhan. Oke. Saya lagi ibadah, saya melihat Tuhan Yesus. Semacam kayak saya sama dia lagi di semacam kayak di Taman Firdaus. Di situ saya lari-larian, bermain, jadi semacam kayak orang tua melihat anaknya lagi bermain. Dia duduk, ngeliatin saya lari. Dia cuma ngeliat senyum. Dia cuma begitu doang. Wah, sangat baik. Itu langsung lihat? Yes. Bukan dalam mimpi? Yes, bukan. Waduh, iri saya belum pernah lihat langsung. Ya, gitu ya. Suasana langsung happy banget ya. Puji Tuhan, sampai tadi pun ibadah saya merasakan kayak ada angin dingin banget. Tadi di sini. Dingin ya. Puji Tuhan. Makanya saya bilang sama saudara-saudara saya, sama yang ada di sini, Tuhan Yesus itu sangat baik. Nggak ada yang seperti kayak dia. Dulu saya masih Islam, saya sangat takut yang namanya kematian. Kenapa takut? Karena saya pikir kan Bang Fadil, saya nggak bisa baca Al-Quran. Nggak bisa baca Quran? Nggak bisa Al-Quran. Makanya puji Tuhan juga waktu masih Islam, saya SD suka ngaji, saya bisa bahasa ngajinya itu dari alif sampai taksa doang udah itu. Itu juga 3 huruf doang dong? Iya makanya kan. Itu juga kadang-kadang suka ketuker mana sa, mana tak, mana za. Kan gitu, kan ada yang titiknya 2, titik 3. Oh. Puji Tuhan, makanya saya takut ketika saya menjadi orang yang percaya sekarang, puji Tuhan, Tuhan kapan mau ambil saya sudah siap. Jadi agama Islam pada masa itu berarti hanya warisan dari orang tua. Yes. Yeah. Nah kalau sekarang mengikut Yesus karena punya pengalaman pribadi dengan Yesus, begitu ya. Haleluya. Ya. Jadi bukan karena bukan karena siapa-siapa, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Memang puji Tuhan, memang kalau kita sudah dipilih sama Tuhan Yesus, kita nggak bakalan ngelak. Kita mau ngapain pun memang orang lihat gara-gara perempuan. Memang benar. Awalnya itu Tuhan memakai cara seperti itu.
Tapi di balik itu Tuhan ingin menjalankan ada sesuatu yang sangat besar. Gitu. Jadi bukan memang benar diketemukannya di klub. Memang Tuhan bikinnya seperti itu. Makanya kalau malam itu saya nggak pergi ke klub, saya nggak mungkin ada di sini sekarang. Ada pergumulan lain nggak selain yang di klub? Nggak ada Bang Fadil. Hah? Awalnya cuma itu doang. Enggak, maksudnya setelah ikut Yesus kayak dihina, dipersekusi dan sebagainya, pernah nggak? Oh kalau itu pernah ya sama saudara saya, sama keluarga. Dimusuhin, acara nggak pernah diinin lagi. Teman-teman, dipikirnya saya cuma gara-gara perempuan. Nah, apa yang membuat Bang Tomo ini nggak marah? Terus bagaimana Bang Tomo itu melalui masalah-masalah khususnya pergumulan, persekusi, kok bisa dilalui dengan mudah tuh gimana caranya? Anak Yesus itu, anak Kristus itu kita punya kasih. Asik. Intinya itu. Kita hidup intinya punya kasih aja. Kalau kita punya kasih, kita mau ngapain aja, kita mau buat apa aja, orang mau ngapain, orang mau musuhin kita, orang mau fitnah kita, orang mau caci maki kita, mau apain yang tadi saya bilang saya dipukul sama orang dengan botol Jack di, kalau kita nggak punya kasih itu udah habis orang. Oh gitu. Jadi intinya puji Tuhan saya mengikut Kristus, saya mengenal kasih. Amin, 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 amin. Ya, saya kasih kesempatan satu orang buat tanya ke Bang Tomo. Ada yang mau ditanya? Hah? Nggak bayar kok, nggak bayar Bang Fadil. Hah? Ayo, ada yang mau tanya nggak? Ayo Pak Susanto. Saya anak 3, istri 1. Bukan terbalik ya Pak? Anak 1, istri 3 ya? Enggak ya. Anak 3, istri 1. Anak Puji 3, Tuhan. istri 1. Ada lagi yang mau tanya? Enggak ada? Oh. Iya Ibu. Istrinya itu dari memang dari Kristen. Dari lahir Kristen. Dari lahir Kristen. Makanya saya bisa seperti ini, saya ketemu dia, melalui dia Tuhan pakai dia juga untuk mengenalkan Kristus gitu. Memang dia saat itu nggak ngajak, Bang Fadil nggak ngajak, terserah kamu ikut silakan, nggak ikut juga silakan. Tapi malah penasaran ya? Malah penasaran, bukan penasaran, justru saya sempat berpikir udah biarin kalau misalkan mereka ibadah, saya tunggu di luar aja deh. Ada berpikiran seperti itu Bang Fadil? Oh gitu. Ada, udah biarin aja mereka ibadah, saya tunggu di luar. Tapi ketika nyampe di gereja, saya ikut masuk. Nggak bisa saya tunggu di luar, bukan karena dimarahin ya, enggak. Tetap masuk ikut. Lama-kelamaan, nggak taunya enak, pules jadinya. Nah apa yang bikin enak di gereja? Musiknya kah, khotbahnya kah, atau apanya? Saya merasakan damai. Damai, sukacita. Saya mendengarkan firman, saya merasa tidak menjadi beban. Oke, damai ya. Ya, karena apa yang saya pelajari, apa yang saya tahu, saya bisa baca. Saya bisa mengerti. Kalau dulu kan saya nggak tahu. Sekalinya bisa baca nggak tahu artinya. Gitu. Makanya kayak tadi nyanyi-nyanyi apa segala macem, kayaknya enak banget kalau bisa nyanyi kan gitu kan. Makanya dulu sayangnya kalau saya Kristen mungkin saya udah jago nyanyi. Tapi sayang saya waktu dulu Islam, saya jago mukul beduk. Bener kalau suruh mukul beduk saya jago. Enggak, tapi bener ya. Saya nggak dilesin sama orang tua saya untuk musik ya. Karena memang kita nggak disaranin gitu ya untuk main musik. Bahkan ada salah satu hadis yang berkata musik ya atau alat musik haram gitu ya. Jadi ya kita anak santri nggak main gituan. Jadi nggak bisa main gitar, nggak bisa main piano. Walaupun saya udah les gitar waktu jadi. Tetep aja. Hah? Tetep aja. Bisa, tapi sakit tangan saya udah nggak kayak anak kecil lagi, ya kan? Les sama pengerja dulu waktu di gereja itu, ya. Les sampai datang ke tempat saya. Bisa tapi sakit, lama-lama lupa lagi, gitu ya. Aduh, ntar tinggal les main keyboard. Ya. Kalau nggak bisa juga emang dasarnya nggak bisa. Nah ini saya lagi latihan keyboard Bang Fadil. Hah? Lagi latihan keyboard supaya saya bisa main keyboard, saya bisa melayani juga. Jari kita pendek, Bung.
Susah, nggak lentur. Iya makanya itu dia makanya. Nggak lentur, apalagi jari kita gede-gede tuh. Dipencet bolong, udah. Ya, oke. Jadi orang tua, keluarga sudah terima sekarang ya? Puji Tuhan sudah terima. Jadi yang Haleluya. saudara yang kemarin musuhin saya semuanya sudah terima semua. Sudah puji Tuhan. terima, ya. Kapan-kapan ajak ke sini dong. Waktu itu pernah masih ada almarhum Babe Jun. Babe Jun, mama saya ajak sini. Wah, haleluya. Waktu Tapi dulu. masih hidup kan mama? Masih hidup. Ntar gitu. aneh ini deh, Iya. berkunjung silaturahim ya. Iya. Siap. Berkunjung. Oke. Nah, Bang Tomo, saran-saran dong pesan-pesan buat jemaat untuk bisa terus bertahan dalam iman kepada Kristus tuh Iya. gimana? Pesan saya jangan pernah ninggalin Kristus. Dahsyat sampai sekarang pun teman-teman saya masih banyak. Dah balik lagi. Itu foto-fotonya ya. Nah ini nih tuh masih kayak orang narkoba tuh lihat tuh. Kayak orang narkoba. Nih ini lagi acara buka puasa sama anak-anak SMA nih. SMA saya nih. Tuh ini guru saya. Tuh habis sholat ceritanya dulu. Nah itu tuh yang kayak Yang kurus, yang sekarang kurus. mah udah gede badannya. Nih, Tuh yang kaos putih. nih tuh. Heeh. Ini guru saya ini. Tuh, kayak yang bener ya tuh duduk itu lihat tuh. Ini lagi acara buka puasa bersama nih sama teman-teman SMA. Puji Tuhan. Ya pesan saya Bang Fadil, jangan pernah ninggalin Kristus. Tetap Kristus yang sangat luar biasa. Makanya teman saya sampai sekarang masih suka bilang, dah balik lagi mumpung masih belum terlambat. Saya bilang sama dia, kalau ada Tuhan yang bisa ngejamin gue masuk surga, gue balik lagi. Widih. Karena apa? Cuma Tuhan Yesus yang bisa menjamin kita masuk surga. Mantap, haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini. Ini Bang Tomo punya mukjizat yang diberikan sama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Luar biasa, dan saya melihat sendiri lewat video-video yang dikirim. Nah, mau tahu nggak mukjizatnya apa? Tunggu tanggal 9 April. Kalau sekarang nggak seru Bang. Ya, ntar 9 April Bang Tomo mau kesaksian lagi, tapi khusus untuk memberitahukan mukjizatnya yang diberikan Tuhan kepada Bang Tomo. Amin. Oke? Amin. Boleh, boleh. Boleh. Oke, beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bang Fadil. Terima kasih Bang Tomo. Terima kasih